podcast keperawatan Unisa. Nah, pada pagi hari ini kita akan ngobrol bareng sama kakak-kakak yang cantik-cantik ini mengenai apa sih yang akan kita obrolin nih pada pagi hari ini. Jadi kita akan ngobrolin tentang mental health para mahasiswa ya. Jadi kita sebelumnya kita kenalan dulu. Kenalin, aku Ririn Triani Putri sebagai host yang akan memandu podcast pada pagi hari ini. Dan kita kenalan dulu dengan 3 narasumber kita. Yang pertama itu dengan Kak Tias. Halo Kak Tias. Halo semuanya, halo Kak Ririn. Kak Tias ini seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di program studi keperawatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Dan untuk narasumber kedua dengan Kak Tiara. Halo Kak Tiara. Nah, Kak Tiara ini juga sama dengan Kak Tias sedang menempuh program studi keperawatan di Universitas Aisyah Yogyakarta. Dan yang terakhir nih dengan narasumber kita yang ketiga dengan Kak Alin. Halo Kak Alin. Halo semuanya. Sama dengan Kak Tias dan Kak Tiara, Kak Alin ini juga sedang menempuh program studi keperawatan di Universitas Aisyah Yogyakarta. Jadi kita akan ngobrol dengan 3 narasumber kita pada pagi hari ini. Langsung aja kita ke narasumber yang pertama. Oke, kita langsung ngobrol dengan narasumber kita yang pertama, Kak Tias. Kita sapa dulu Kak Tias. Halo Kak Tias. Halo semuanya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Kak Ririn? Baik juga. Lama ya kita nggak berjumpa ya Kak. Betul. Ada waktu kesempatan buat kita ngobrol di sini. Nah, langsung aja nih Kak. Gimana sih pendapat Kak Tias mengenai mental health mahasiswa? Dan Kak Tias ini kan sebagai mahasiswa yang aktif gitu di kampus. Gimana nih Kak pendapatnya? Pendapatku tentang mental health ya Kak ya. Jadi pendapatku tentang mental health itu atau kesehatan mental sendiri itu nggak jauh beda sama narasumber yang nanti akan disampaikan teman-teman. Jadi menurut aku pribadi aku gimana sih mental health itu? Jadi ngomong-ngomong yang lahir di keluarga yang bisa dikatakan harmonis juga teman-teman. Dan aku memiliki circle pertemanan juga yang sehat, bisa dibilang sehat, dan mereka itu sangat amat mendukung tentunya dalam lingkup internal maupun eksternal di luar kampus maupun di dalam kampus nih Kak Ririn. Jadi menurutku tentang mental health ini sangat amat cukup baik, bisa dibilang, jadi nggak begitu berpengaruh kayak teman-teman yang lain di luar sana. Jadi bisa dikatakan stabil ya Kak. Betul. Dengan 2 komponen kehidupan yang sangat mendukung gitu. Betul. Dari segi keluarga Kak Tias ini yang harmonis, dan yang kedua dengan segi pertemanannya Kak Tias yang bisa dikatakan beruntung gitu. Karena bisa mensupport Kak Tias gitu ya Kak. Betul, karena nggak semua pertemanan itu baik ya teman-teman ya, karena juga ada yang menjerumuskan. Oh iya gitu, boleh. Terus lagi nih Kak, gimana sih menurut Kak Tias kendala yang pernah dialami Kak Tias gitu semasa menjadi mahasiswa itu, ada nggak sih Kak kendalanya Kak Tias itu sendiri? Kalau ditanya tentang kendala, pasti setiap orang atau individu memiliki kendala masing-masing terhadap mental health itu sendiri. Namun mental health yang saya alami jadi mahasiswa aktif di Unisa ini adalah ketika saya ikut organisasi nih Kak. Saya ikut organisasi di tahun pertama, kemudian saya masih happy aja karena saya masih adaptasi. Ya masih berjalan Betul, gitu jadi ya. masih ada hari-hari kalau dibilang. Terus lanjut ke tahun berikutnya, periode berikutnya itu aku mengalami sedikit kena mental health nih bisa dibilang, karena aku memiliki tanggung jawab yang besar di divisi itu, dan aku memiliki teman atau tim yang di situ timnya itu nggak sangat mensupport aku, malah mereka tuh lepas tangan dan mereka tuh tidak mau komunikasi dengan mereka sangat tidak ini buat. Jadi kayak bisa dibilang itu Kak Tias itu kayak ditinggal sendirian gitu ya. Betul, jadi kerja sendiri ya, sama teman divisinya Kak Tias. Betul. Jadi Kak Tias ini tuh menanggung sendiri gitu loh beban tanggung jawabnya di dalam organisasi tersebut gitu. Jadi mungkin Kak Tias itu tekanan gitu ya Kak, mengalami tekanan dan stres atau enggak itu kayak gitu tuh bikin Kak Tias stres nggak sih Kak? Pasti stres ya Kak ya, karena aku nggak pernah kerja sendirian, selalu sama teman-teman gitu. Apalagi di dunia organisasi itu kan kita kerja tim ya Kak ya, nggak kerja individu. Jadi menurut aku lebih ke beban dan sedikit stres sih Kak ya, karena kok kayak gini sih nggak sesuai ekspektasi yang aku rencanakan di awal. Nah, terus nih Kak, pas Kak Tias mengalami kendala tersebut nih, apakah Kak Tias itu nggak mencoba sharing gitu sama teman antar divisi atau maupun sahabatnya Kak Tias sendiri? Nah, mungkin itu kesalahanku ya Kak ya. Di tahun pertama aku nggak pernah cerita sama sekali ke teman-temanku, bahkan aku pendam sendiri sampai di tahun kedua itu aku pendam sendiri. Tapi akhirnya aku cerita ke teman-temanku, berani cerita ke teman-temanku dan keluargaku, dan ternyata responnya sangat positif sekali ya.
dari teman-temanku maupun dari keluarga itu sendiri gitu. Jadi kayak membantu gitu ya Kak, betul dengan banget. sharing kayak gitu tuh membantu penyelesaian masalahnya Kak Tia selama ini gitu. Betul, ternyata sharing sama teman atau keluarga itu penting banget. Jadi sangat amat membantu sih. Sangat membantu dalam mengurangi tekanan pikiran yang ada yang Betul. kita pikirkan juga Kak. Nah terus menurut Kak Tias nih, dengan sharing tadi kan menurut Kak Tias itu sangat berpengaruh penting gitu ya Kak. Nah pesannya Kak Tias tuh buat mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Aisyah maupun universitas lain tuh tentang menjaga kesehatan mental kita sebagai mahasiswa aktif itu gimana Kak? Dengan cara yang pertama, jangan takut speak up teman-teman. Jadi kalian berhak bersuara atau berhak bercerita kepada teman-teman kalian atau keluarga kalian tentang apa yang kalian rasain. Jadi jangan anggap beban kalian itu berat banget. Jadi kalian itu gak sendiri loh teman-teman. Jadi kalian itu punya teman, punya audien yang bisa mendengarkan cerita kalian. Dan yang kedua, aktif dalam kesiswaan ataupun organisasi yang sehat. Itu membantu ya Kak? Sangat amat membantu. Betul, aku setuju nih dengan Kak Tias. Salah satu cara kita menjaga mental health itu dengan sharing gitu. Kak Tias tadi kan gabung di organisasi di dalam kampus maupun di luar kampus, bisa dibantu ya Kak. Nah dengan kita gabung berbagai kegiatan gitu, maupun di dalam kampus maupun di luar kampus, kita mendapatkan banyak relasi. Dengan relasi itu kita tuh bisa dapat cerita dan kita bisa menampung cerita gitu dari orang-orang gitu. Kita bisa menyatukan berbagai pikiran gitu. Betul. Nah, itu sangat membantu untuk menjaga mental health ya Kak. Betul banget teman-teman. Karena Jangan kita takut untuk speak up ya teman-teman. Jangan takut untuk speak up gitu. Terima kasih ya Kak atas pengalaman yang dibagikan sama kita tentang gimana sih mental health di posisi mahasiswa sebagai mahasiswa aktif gitu ya, seperti Kak Tias ini. Terima kasih ya Kak atas pengalaman dan sharingnya dan waktunya buat kali ini. Senang banget bisa sharing. Terima kasih juga teman-teman yang udah mau nonton, dan terima kasih buat Kak Ririn yang udah mau undang aku juga nih Kak Ririn. Sama-sama Kak, sampai bertemu di lain waktu ya Kak. Oke, kita lanjut lagi ke narasumber kita selanjutnya dengan Kak Tiara. Kita sapa dulu Kak Tiara. Halo Kak Tiara. Nah, gimana nih kabarnya Kak Tiara? Oke, kita langsung lanjut aja nih. Gimana sih menurut Kak Tiara kesehatan mental seorang mahasiswa rantau gitu kan? Karena di sini Kak Tiara itu sebagai mahasiswa rantau ya. Gimana nih Kak pendapatnya? Menurut sekarang nggak semua mahasiswa rantau mental health-nya terjaga, namun untuk Balik lagi gitu balik ya Kak? lagi ke pilihannya sendiri. Mungkin untuk mahasiswa yang belum beruntung mendapatkan keluarga yang harmonis, itu pilihan untuk menjadi mahasiswa rantau untuk menjaga mental health-nya mereka. Oh, iya. Terus nih Kak, menurut Kak Tiara sendiri ya, menurut Kak Tiara sendiri itu kesehatan mentalnya Kak Tiara itu lebih terjaga saat Kak Tiara berada di kotanya Kak Tiara sendiri apa saat jadi anak rantau nih Kak? Gimana nih? Menurutku ada Iyanya ada enggaknya gitu ya Kak? ya, karena kalau dibilang harmonis nggak bisa harmonis itu, tapi saat menjadi mahasiswa rantau yang awalnya berat, awal Jalannya berat gitu ya. Yang awal mula Kak Tiara datang ke sini tuh berat gitu. itu menjadi mahasiswa rantau itu nggak seberat itu. Ya, karena diiringi dengan berjalannya waktu gitu ya Kak. Nah terus nih Kak, gimana menurut Kak Tiara sendiri lingkungan pertemanan untuk kesehatan mental itu berpengaruh nggak? Sangat berpengaruh, karena jika apalagi kita di daerah yang sebenarnya berbeda-beda, kita nggak bisa menilai orang itu secara sekelas. Kita bisa melihat orang itu Lewati kepribadiannya, apa dia bisa berkembang atau maju di kota rantau ini. Nah terus nih Kak, kita kan melihat dari sisi kepribadiannya ya Kak. Terus Kak, apa sih pesan Kak Tiara gitu buat mahasiswa yang sekarang sedang merantau untuk mencari ilmu? Jangan sampai karena kita mementingkan sisi hal mental kita lupa tujuan kita untuk merantau itu apa, untuk ilmu. Oke, jadi itu lingkungan pertemanan itu juga berpengaruh ya menurut Kak Tiara sendiri. Berpengaruh banget ya. Terus untuk pesannya nih dari Kak Tiara itu jangan sampai kita cuma mementingkan kesehatan mental kita sendiri, tapi kita melupakan tujuan utama gitu kita untuk merantau gitu.
Oke, terima kasih ya Kak Tiara atas sharingnya pada pagi hari ini gitu. Semoga kita bisa ketemu di podcast-podcast selanjutnya. Balik lagi nih dengan narasumber kita yang terakhir dengan Kak Alin. Kita sapa dulu Kak Alin. Halo Kak Alin. Halo semuanya. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik Kak, gimana Kak Alin? Baik, akhirnya kita bisa ngobrol lagi di podcast ini ya Kak. Nah, langsung aja nih Kak, gimana sih menurut Kak Alin kesehatan mental seorang mahasiswa itu? Yang maaf sebelumnya Kak Alin ini pernah mengalami stres ya Kak. Nah, itu gimana Kak? Jadi menurut aku itu di Indonesia ini mental health issue itu masih sangat-sangat diremehkan ya Kak. Jadi banyak orang yang ingin speak up tapi mengenai masalahnya seperti cemas, depresi, ataupun panic attack, tetapi sama orang-orang itu responnya malah kayak diketawain gitu Kak. Jadi kayak aku dulu itu awal mulanya depresi juga seperti itu. Banyak orang-orang yang bilang ke aku gini Kak, ih itu aja kok stres, gitu doang kok stres gitu ya Kak. Kan level stres sama tekanan tiap orang-orang itu berbeda ya kan Kak. Jadi sebenarnya kita itu cuma ingin didengarkan aja kok sebenarnya. Jadi awal mula Kak Alin stres ini karena Kak Alin itu mencoba speak up tekanan yang ada, pikiran gitu, pikiran yang ada di dalam otak Kak Alin ini, tapi malah dengan orang-orang ini malah dijadikan sebagai bahan banding, ya Kak? Oh gitu. Padahal kita tuh nggak boleh seperti itu karena apa ya, seorang yang stres itu dan itu cuma pengen didengerin seperti yang dikatakan Kak Alin tadi. Nah, dengan kayak gitu, Kak Alin tuh apakah langsung ke psikiater atau berdiam diri Kak? Benar Kak, jadi gini, kan setelah kejadian itu aku dibully habis-habisan ya Kak sama banyak orang. Kemudian aku setelah itu stres ya Kak, dan saat itu juga aku langsung pergi ke psikiater Kak. Jadi aku itu terkena gangguan mental minor ya Kak. Jadi aku itu langsung menyadarinya dan saat itu langsung menyadarinya gitu ya kan Kak. Terus aku nggak mau berlarut-larut dalam masalah ini, dan saat itu juga aku langsung pergi ke psikiater. Di sana aku bercerita tentang banyak cerita lah Kak yang aku ceritain di sana, dan dia akhirnya aku diresepkan obat oleh psikiaternya Kak. Nah, setelah kejadian itu, saat kejadian itu orang tua Kak Alin ini tuh tahu nggak sih Kak kalau Kak Alin tuh mengalami stres? Iya Kak, tahu. Beruntungnya mereka itu support aku Kak. Mereka itu nggak mau mempunyai anak yang memiliki gangguan mental seperti ini ya Kak, dan aku itu sedang berjuang untuk kesembuhanku gitu. Terus kan sekarang itu banyak orang ya Kak yang menganggap bahwa gangguan mental itu termasuk aib ya Kak, padahal kan kayak gitu ya gitu Kak. Nah, menurut Kak Alin sendiri, lingkungan pertemanan nih Kak, lingkungan pertemanan mahasiswa dengan kesehatan mental itu berpengaruh nggak sih Kak? Apalagi Kak Alin sudah pernah mengalami seperti itu ya. Gimana Kak? Menurut Kak Alin sangat berpengaruh atau bagaimana? Iya Kak, itu sangat berpengaruh karena teman itu bisa dibilang ya Kak sebagai komponen yang sangat penting dalam hidup kita gitu Kak. Kita itu harus memilih teman yang bisa saling mensupport kita, bukan yang malah menjatuhkan Ya, gitu betul. Kak. Terus kita juga harus selektif dalam memilih teman ya Kak. Jika kita masuk ke dalam lingkungan pertemanan yang toksik, kita itu harusnya jangan ragu untuk keluar dari zona itu Kak gitu. Nah, berarti kuncinya itu sebenarnya hanya memanusiakan manusia ya Kak. Jadi kita itu sebenarnya orang yang banyak tekanan gitu, banyak pikiran itu cuma perlu didengarin aja kok, ya kan Kak? Ya, betul, Kak. Ya, seperti itu. Terus untungnya dari keluarga Kak Alin sendiri ini itu mensupport gitu dan gak menganggap bahwa apa yang dialami Kak Alin itu sebagai aib gitu. Jadi kita sebagai manusia itu memang perlu mengerti gitu perasaan dari orang lain. Jadi nggak cuma diri kita sendiri gitu. Oke, baik. Makasih ya Kak Alin atas sharing dan sharing pengalamannya di sini. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi. Ya Kak, sama-sama Kak. Terima kasih juga sudah mengundang aku untuk sharing-sharing di sini ya Kak. Kita udah belajar nih kesehatan mental para mahasiswa dari berbagai sumber ya teman-teman. Jadi untuk menjaga kesehatan mental para mahasiswa ini kita tuh perlu dukungan dari support dari lingkungan pertemanan maupun keluarga. Dengan keluarga yang harmonis mungkin itu sangat mendukung kesehatan mental kita untuk tetap baik-baik saja. Selain itu di lingkungan pertemanan untuk mendapatkan
mendapatkan teman yang saling support, teman-teman yang bisa menjadikan kita maju. Itu juga hal yang hal yang bisa dikatakan itu tuh hal yang bisa menjaga kesehatan mental kita juga gitu. Dan kesehatan mental itu bukan hal yang tabu ya. Betul banget. Ya, untuk hal kesehatan mental itu bukan hal yang tabu gitu loh. Jadi kalau kita memang ada perasaan, kita tuh bisa gitu mengekspresikan. Mungkin kita sedang kecewa, kita sedang sedih, kita sedang marah, kita tuh enjoy aja gitu loh, kita ekspresikan gitu. Jangan malah kita pendam sendiri gitu ya. Kakak-kakak ini ada di sini yang cantik-cantik yang udah membagi pengalaman dan meluangkan waktunya loh untuk ngobrol bareng kita di sini. Oke, jadi segitu podcast kita pada pagi hari ini ya Kak. Mungkin kita bisa bertemu di podcast